Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kunci jawaban tema 5 kelas 5 SD halaman 108, 109, 110 dan 111. Oke, ini dia subtema 3 pembelajaran 2. Oke, langsung saja teman-temannya, ayo membaca. Pada halaman 107 disajikan sebuah teks tentang perubahan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Silahkan dibaca dulu sampai selesai. Ini dia. Ular sawah adalah mangsa dari hewan lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan akan meningkat dan demikian seterusnya. Oke, dia rantai makanan, silahkan dibaca sampai selesai. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah dan yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Oke, ini dia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami menjadi bagian dari darurat kehidupan dalam ekosistem. Tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal ini sebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan memberi dampak kerusakan cukup besar, maka mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, bahkan pemanasan global biasanya mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan tersebut, pencemaran lingkungan, pemanasan global, dan memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pola pada jaring-jaring makanan. Ayo berlatih. Silahkan berlatih ya. Ini dia halaman 108. Ini dia paragraf 1. Pertanyaannya, kapan tanaman padi tumbuh subur? Jawabannya ketika musim hujan. 2. 1 masih 1 ya. Apa dampak di paragraf 1 ya? Apa dampak meningkatnya tanaman padi? Jawabannya jumlah hewan atau konsumen pemakan padi meningkat. Paragraf 2. Mengapa suatu rantai makanan tidak terputus? Karena semua bagian dari rantai makanan tersebut berperan. Apa dampak tidak adanya padi terhadap ekosistem sawah? Jumlah hewan atau konsumen seperti tikus, ular, elang akan berkurang. Jadi ya, silahkan dicatat dulu halaman 108 paragraf 1 dan 2 dulu ya. Nanti akan dilanjut paragraf 3. Dulu. Juga. Oke, kalau sudah kita lanjut di paragraf 3. Mengapa jaring-jaring makanan terganggu? Jawabannya adalah karena salah satu rantai makanan terganggu. Apa saja yang memberikan kerusakan besar terhadap jaring-jaring makanan? Jawabannya adalah bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global. Oke, silahkan dicatat dulu jawabannya paragraf 3. Video ko ya kagak tidak sadar ko. Dua mainnya sudah sekali Bapak. Dikita mo. Kenapa mo ya? Kenapa ka tidak pagi ko sendok kau ano?
Pendek-pendek sedikit dulu. Balik kok. Oke, lanjut. Ayo menulis. Pada halaman 109, teman-teman diminta menuliskan pengalaman pada sebuah tulisan yang terdiri atas 3 paragraf. Paragraf pertama tentang perubahan yang mungkin terjadi. Paragraf kedua menjelaskan akibat perubahan terhadap makhluk hidup yang ada pada jaring-jaring makanan. Paragraf ketiga menjelaskan kesimpulan dari perubahan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Oke, ini dia jawaban halaman 109. Sering perkembangannya zaman, kebutuhan masyarakat semakin meningkat di berbagai bidang. Hal ini membuat beberapa pihak melakukan usaha apapun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun disadari atau tidak, usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut terkadang menimbulkan perubahan ekosistem baik bagi komponen biotik dan abiotiknya. Ini dia jawabannya ya, halaman 109. Silahkan dicatat dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi. Oke, kalau sudah, ini dia selanjutnya, paragraf selanjutnya. Dampak kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sangat luar biasa terhadap keberlangsungan hidup makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Dampaknya bisa bersifat langsung dan tidak langsung, karena setiap makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem saling bergantung. Ketika satu komponen mengalami penurunan atau penambahan jumlah secara signifikan, maka ia juga akan mempengaruhi jumlah komponen makhluk hidup yang lain. Silahkan dicatat sampai selesai. Oke, ini dia kelanjutannya. Karena perubahan ekosistem berdampak terhadap makhluk hidup, maka jaring-jaring makanan yang menunjukkan hubungan kebergantungan antar makhluk hidup juga akan mengalami perubahan. Jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem akan kacau. Kekacauan tersebut berpotensi mengganggu jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem lain, bahkan ekosistem manusia. Contohnya monyet, ular, atau bahkan harimau liar yang masuk ke pemukiman penduduk merupakan dampak terganggunya jaring-jaring makanan yang seharusnya terus berjalan normal. Oke, silahkan dicatat dulu sampai selesai. Lagi makan tuh. Jami. Jami.
Ya. Astaga, Pak. Ngapain tuh? Nggak sadar. Cepat tak bisa nggak sadar. Oke, ayo mengamati. Pada halaman 110 teman-teman diminta mengamati properti tari. Apa saja yang digunakan oleh penari tari merak. Buatlah daftar dan cari tahu fungsi setiap properti tersebut. Ini dia jawaban halaman 110. Yang gitu lah, banyak. 1. Mahkota. Siger berfungsi sebagai penghias kepala. 2. Garuda mungkur berfungsi sebagai penghias kepala bagian belakang dan membuat penari terlihat seperti burung merak. 3. Sesuping berfungsi sebagai penghias telinga penari. Oke, silahkan dicatat dulu sampai selesai. Empat, apok berfungsi sebagai penghias dada penari. 5. Baju atas berfungsi penutup sekaligus penghias tubuh penari bagian atas karena warnanya seperti bulu merah. Oke, 6. Sayap berfungsi mempertegas gerakan tangan agar penari seolah-olah memiliki sayap seperti burung merak. Sabuk berfungsi untuk mengencangkan kostum penari. Sampur berfungsi sebagai penghias pinggul penari. Kilat bahu berfungsi sebagai penghias bahu penari. Silahkan dicatat sampai selesai ya. Gelang berfungsi sebagai penghias pergelangan tangan si penari. Rok berfungsi sebagai penutup karena umumnya tari merak ditampilkan oleh perempuan. Rok ini sekaligus penghias tubuh penari bagian bawah. Oke, itu dia, silahkan dicatat dulu sampai selesai. Oke, silahkan dicatat ya. Ini dia nomor 1. Ya. Oke, kalau sudah kita lanjut pada halaman 111. Ini dia sebutkan penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Ini dia jawabannya. Silahkan dicatat sampai selesai. Oke, ini dia. Lanjut nomor 2. Sebutkan kegiatan di sekitar tempat tinggalmu yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem. Jelaskan alasanmu. Ini dia jawabannya. Kegiatan rumah tangga seperti mencuci, membakar sampah, kedua ini dapat menyebabkan perubahan ekosistem karena menimbulkan polusi bagi tanah, air, dan udara. Oke, lanjut nomor 3. Sebutkan beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Perubahan manakah yang paling sering terjadi di sekitarmu? Ini dia jawabannya. Faktor alam, yaitu perubahan musim dan bencana alam, serta faktor manusia, yaitu kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, dan pembukaan lahan hutan yang menimbulkan kerusakan ekosistem. Dan perubahan yang paling sering terjadi di sekitarku adalah matinya tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar tempat pembuangan limbah
rumah tangga seperti air cucian. Oke, silahkan dicatat dulu sampai selesai. Berarti nama mana dia nah. Rendah di kantong. Dia memang tidak Bulan nah. Oke, kalau sudah kita lanjut. Oke, ini dia, demikianlah kunci jawaban buku siswa kelas 5 tema 5 ekosistem halaman 108 sampai 111. Semoga membantu teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Oke, sekian dari saya ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti dibantu dijawab. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang